Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Mabad kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masih membahas tentang jamaah haji yang ilegal kaum muslimin, ya. Dan ada berita yang harus kita viralkan. Ini mudah-mudahan pemerintah segera mengatasi permasalahan yang satu ini kaum muslimin. Ada calon jamaah haji yang berasal dari Madura, ya, di mana mereka ini nekat berangkat untuk ibadah haji dengan visa non haji. Dan mereka tahu mereka berangkat dari Indonesia, berangkat ke Arab Saudi, ya, itu menggunakan visa non haji. Dan ketika di bandara mereka ditanya siapa yang memberangkatkan mereka, mereka bungkam kaum muslimin. Mereka nggak mau mengaku travel mana yang memberangkatkan mereka. Nah, ini harus diatasi oleh pemerintah. Harus diatasi oleh pemerintah. Karena bukan tidak mungkin travel-travel yang seperti inilah. Ini adalah travel-travel yang banyak menipu calon jamaah haji kaum muslimin. Dan coba kita simak lagi beritanya kaum muslimin. Jamaah haji asal Madura, ya, yang mereka berangkat dengan visa non haji. Dan kemudian ketika ditanya siapa yang memberangkatkan mereka, mereka tidak mau mengaku. Sepertinya memang mereka sudah di briefing, ya, sudah di briefing sebelum berangkat. Jadi ketika nanti ditanya, mereka harus bungkam supaya travel mereka tetap berjalan kaum muslimin. Ini berbahaya kaum muslimin. Jadi pemerintah harus mengatasi yang seperti ini, dan ini harus diviralkan, ya. Coba kita simak videonya. Sekitar 30 warga negara Indonesia tertahan di Bandara King Abdul Aziz Jeddah setelah kedapatan masuk Arab Saudi menggunakan visa ziarah. Mereka mengaku ingin berhaji meski tanpa visa haji resmi. Menurut Konsul Jenderal RI di Jeddah Yusron B. Ambari, para jemaah yang mayoritas berasal dari Madura ini bahkan ada yang membayar hingga 150 juta rupiah. Namun mereka menolak menyebut siapa yang memberangkatkan mereka, diduga telah di-briefing agar bungkam. Nah kaum muslimin, ya, jadi jelas kaum muslimin, mereka ini adalah calon jamaah haji ilegal kaum muslimin. Karena mereka sudah tahu, sebelum berangkat, mereka sudah tahu bahwa mereka ini menggunakan visa non haji. Mereka sudah tahu dari sebelum berangkat. Ya, artinya mereka tahu bakal melaksanakan ibadah haji tanpa visa haji. Ya, dan ketika mereka ditanya siapa yang memberangkatkan mereka, mereka bungkam. Mereka nggak mau ngaku. Nah, pemerintah harus mengusut yang seperti ini. Calon jamaah haji asal Madura tadi, itu jangan dilepaskan begitu saja. Harus diinterogasi. Ya, travel mana yang memberangkatkan mereka? Ini jelas travel yang nakal kaum muslimin. Ya, ini jelas travel yang nakal. Karena mereka cuma cari keuntungan saja. Ya, mereka nggak peduli apakah jamaah haji itu nantinya bakal bisa melaksanakan ibadah haji atau tidak. Ya. Dan kami yakin jamaah haji tersebut yang diberangkatkan, meskipun mereka tahu mereka pakai visa non haji, ya, mereka pasti diiming-imingi dengan usaha dari pihak travel supaya mereka bisa melaksanakan ibadah haji. Ya, karena kalau tidak diiming-imingi bisa melaksanakan ibadah haji, maka mereka nggak mungkin berangkat. Ya. Ketika mereka dikatakan, ayo kita berangkat meskipun dengan visa non haji, tapi kita nggak akan mungkin bisa melaksanakan ibadah haji di sana, kan nggak akan mungkin mereka berangkat, ya. Tapi kalau diiming-imingi, yuk kita berangkat, ya. Nanti kami akan usahakan bagaimana Anda semuanya ini bisa tetap melaksanakan ibadah haji. Ya, kami akan usahakan semaksimal mungkin. Maka jamaah ini ya gambling, mereka nekat berangkat. Ya, siapa tahu, iseng-iseng, siapa tahu mereka bisa melaksanakan ibadah haji beneran. Itu diiming-imingi sama pihak travelnya. Nah, travel yang seperti ini travel nakal. Ya, mereka cuma cari keuntungan saja. Nah, pemerintah harus mengatasi yang seperti ini. Travel-travel yang seperti ini ya harus diatasi. Ya. Karena travel-travel yang seperti ini jelas travel-travel yang mereka tidak mempertimbangkan resiko-resiko akhirat mereka, sehingga mereka menghalalkan segala cara. Bisa jadi nanti suatu saat travel-travel yang seperti ini, mereka menipu jamaah. Ya, orang sudah daftar, tiba-tiba mereka menghilang. Bukan tidak mungkin yang seperti itu terjadi, karena memang mereka nggak peduli dengan urusan akhirat. Ya coba, ya seperti ini saja mereka masih nekat. Artinya memang mereka ini nggak memikirkan
ya jamaah haji ini bakal melaksanakan ibadah haji atau enggak, haji saya ini resmi atau enggak, kan nggak mikir. Ya, taunya yang penting berangkat, kita nekat. Ya. Nanti kita akal-akali di sana. Ya, dia nggak mikir banyak resiko. Ya, nggak mikir dampak yang ditimbulkan dari apa yang mereka perbuat. Ya. Padahal dampaknya kepada pemerintahan juga. Ya, kemarin ya pihak Kementerian Agama, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh, ya, itu dikritik oleh pemerintah Arab Saudi, dipermalukan ketika rapat, ya, karena banyaknya jamaah haji ilegal yang berasal dari Indonesia. Ya, artinya mereka ini sebenarnya menyusahkan banyak orang. Ya, belum lagi resiko yang bakal diterima oleh calon jamaah haji ilegal tersebut. Kalau sampai mereka kena sanksi dari pemerintah Arab Saudi, ya mereka bisa didenda. Ya, dan dendanya bukan kecil, 100.000 rial. Atau kalau kita kurskan dengan rupiah, itu dendanya 440 juta. Belum lagi seandainya mereka dicekal, nggak boleh lagi masuk Arab Saudi selama 10 tahun. Hah? Coba, resikonya banyak, tapi mereka nekat. Artinya pihak travelnya ini isinya mafia, ya, bukan orang-orang yang mereka benar-benar memperjuangkan supaya kaum muslimin benar-benar dapat melaksanakan ibadah haji dengan baik, ya. Isinya mafia, cuma cari keuntungan saja, ya. Coba kita lanjut lagi videonya kaum muslimin. Dengan sekitar 30-an orang warga negara Indonesia di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Tim Linjam yang memang kebetulan sedang bertugas di bandara coba mengajak ngobrol salah seorang dari mereka. Hasil dari obrolan itu, pertama mereka berasal dari Madura, kemudian tapi dengan satu orang ya kita bicara, kita nggak ngecek ke semuanya. Kemudian mereka masuk ke Saudi menggunakan visa ziarah. Tujuan mereka adalah untuk berhaji. Dan mereka juga bilang yang satu orang itu dia membayar 150 juta untuk biaya untuk haji. Mereka sadar sepenuhnya kalau visa ziarah dilarang untuk berhaji. Dan terakhir mereka tidak bersedia menyampaikan informasi-informasi lainnya mengenai salah satunya mengenai pihak-pihak yang memberangkatkan mereka. Nah, jadi di sini memang masih ada warga kita yang terus mencoba masuk menggunakan visa ziarah untuk melaksanakan ibadah haji. Sebagai informasi, visa ziarah sampai saat ini memang masih bisa dipakai untuk masuk ke Arab Saudi. Walaupun penerbitannya sudah dihentikan sejak tanggal 13 April yang lalu, tetapi buat mereka yang masih memiliki visa, visanya masih valid, mereka bisa masuk ke Arab Saudi. Yang tidak boleh adalah masuk ke kota Mekah, tapi Saudi, Jeddah, dan kota-kota lainnya tidak ada larangan. Otoritas Saudi melakukan razia ketat bagi yang tidak memiliki visa haji. Mereka akan diturunkan di kilometer 14 perbatasan Jeddah Mekah. Pemerintah Arab Saudi juga menyiapkan sanksi tegas berupa denda hingga 100.000 rial atau sekitar 448 juta rupiah bagi pelaku maupun pihak yang memfasilitasi. Meski berbagai sosialisasi telah dilakukan, kasus serupa terus terjadi. KJRI Jeddah menghimbau warga agar tidak tergiur janji haji tanpa visa. Bagi yang ingin pulang, KJRI siap membantu proses pemulangan, namun biaya ditanggung sendiri. Nah, coba kaum muslimin, ya, padahal sanksi yang sudah disiapkan oleh pemerintah Arab Saudi itu cukup berat kaum muslimin. Denda 100.000 rial atau 448 juta, atau bisa juga pencekalan selama 10 tahun. Ya. Artinya ketika seharusnya dia berangkat di tahun 2030, ya, seharusnya berangkat 2030. Tapi karena mereka nggak sabar, mereka nekat berangkat ibadah haji dengan visa non-haji melalui biro-biro travel yang nakal, ya. Mereka berangkat tahun 2025. Kemudian dicekal, ya, kena sanksi pencekalan. Artinya mereka tahun 2030, meskipun itu sudah masuk jatah dia untuk berangkat ibadah haji, mereka tetap nggak bisa melaksanakan ibadah haji karena masuk dalam, ya, daftar orang yang dicekal, masuk ke daftar orang yang tidak boleh masuk Arab Saudi sampai tahun 2035. Artinya nanti tahun 2036 dia baru bisa melaksanakan ibadah haji. Kan rugi. Ya, rugi. Sudah bayar mahal, mengeluarkan biaya lagi, biayanya mahal. Ya, ternyata malah kena sanksi. Ya, bayangkan kalau kena sanksinya double.
ya, didenda 448 juta rupiah, ditambah dicekal selama 10 tahun nggak boleh masuk Arab Saudi. Ya kan rugi double-double. Ya kenapa mereka mau seperti itu? Ya. Dan lebih-lebih ya, yang seperti itu justru memperburuk hubungan pemerintah kita dengan pemerintah Arab Saudi. Kementerian Agama kemarin sudah dipermalukan oleh pemerintah Arab Saudi karena banyaknya jamaah haji yang ilegal yang datang dari Indonesia. Ya, coba kita baca beritanya. Ini dari halaman kompas.com. Ya, Kemenak malu ditegur Arab Saudi gara-gara jemaah haji ilegal. Ya. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Hilman Latif mengaku malu karena diperingatkan oleh Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi terkait temuan calon jemaah haji ilegal dari Indonesia. Hilman mengatakan ia diperingatkan dalam rapat gara-gara adanya calon jemaah haji yang mencoba masuk Arab Saudi menggunakan visa ziarah yang seharusnya tidak digunakan untuk berhaji. Mengenai peziarah bisa lolos, saya sendiri langsung diperingatkan oleh Kementerian Haji. Ya. Ini dalam rapat pula ya. Saya agak malu juga lah ya, sampai berkali-kali agak keras juga. Ini kata Hilman dalam rapat bersama Komisi 8 DPR RI Senayan tanggal 19 Mei 2025. Ia mengatakan jemaah haji dengan visa legal pun sulit untuk dapat masuk ke Mekah karena tasreh ataupun kartu nusuk yang belum terbit. Itu bisa menjadi ketat sekali. Informasinya memang sampai ke sana bahwa ada yang ziarah sudah banyak yang datang atau visa non haji. Ya. Hilman tidak tahu ya, bagaimana jamaah tersebut bisa lolos terbang sampai ke bandara Arab Saudi. Namun kuat dugaan jemaah haji ilegal tersebut mengambil rute ke negara lain terlebih dahulu. Ya, mengapa bisa lolos? Saya tidak tahu. Tapi boleh jadi rutenya bukan ke Saudi. Ya, mungkin ke Malaysia, Thailand, Korea. Jadi kalau langsung ke Jeddah itu gampang banget terdeteksi ya. Tapi tadi katanya mereka di Bandara Jeddah. Ya, artinya memang mereka ini masuk sebelum adanya penutupan kedatangan warga negara asing yang menggunakan visa non haji. Ya. Karena kalau sudah dekat dengan pelaksanaan ibadah haji, ya, Bandara King Abdul Aziz itu menutup kedatangan warga negara asing kecuali dengan visa haji resmi. Ya. Artinya kedatangan mereka sebelum adanya penutupan. Ya. Oleh karena itu, Hilman meyakini bahwa jemaah haji yang datang menggunakan visa ziarah pasti tidak langsung mengambil penerbangan ke Jeddah. Ya. Kemarin kan sudah beberapa terdeteksi ke Jeddah, pastinya tidak bisa. Pasti luar Jeddah. Apakah ke Damam, atau Riyadh, atau kota yang lain. Nah, itu juga belum tentu pasti dari Jakarta. Ya. Muter negara lain, bisa 2 kali. Itu sudah sering dilakukan. Ya. Pada tahun ini pemerintah Arab Saudi juga memperketat aturan dengan menggencarkan razia dan pemeriksaan untuk menemukan jemaah haji ilegal. Mereka yang kedapatan tidak memiliki tasreh haji akan langsung dikeluarkan atau dideportasi dari Mekah. Selain bakal dikeluarkan dari Mekah atau dideportasi, Arab Saudi juga sudah menyiapkan sanksi berat bagi jemaah ilegal. Aparat keamanan Arab Saudi sudah menginformasikan bahwa denda bagi jemaah yang tidak memiliki visa resmi bisa mencapai 100.000 rial atau sekitar 440 juta rupiah kaum muslimin ya. Bayangkan kaum muslimin ya. Dendanya besar, tapi mereka nekat. Kaum muslimin. Bahkan tadi katanya ada yang sampai bayar 150-an juta kaum muslimin. Padahal mereka tahu, mereka ini berangkat dengan visa non-haji dan resikonya ketika mereka ditangkap, mereka bisa dikenakan sanksi denda 100.000 rial, 448 juta rupiah, atau kena cekal selama 10 tahun. Mereka tahu resikonya, tapi mereka nekat kaum muslimin. Ya, dan mereka tetap bisa berangkat. Ya. Artinya di sini juga ada atensi yang harus diperhatikan betul oleh pemerintah, ya, bahwa regulasi tentang keberangkatan jemaah haji itu kurang ketat, ya, pengawasannya kurang ketat kaum muslimin ya. Atau mungkin adanya travel yang nakal yang seperti itu kerjasama juga dengan
oknum-oknum pemerintah yang nakal kaum muslimin, yang mereka juga cari keuntungan saja. Mereka mendapatkan fee dari travel-travel yang nakal tersebut. Makanya ya terkesan travel-travel yang seperti itu dibiarkan. Ya. Padahal kalau memang ya pemerintah ini mau serius menangani permasalahan ini, ya harusnya jamaah yang berasal dari Madura tadi, yang mereka nekat berangkat dengan visa non haji, dan mereka bungkam ketika ditanya siapa yang memberangkatkan mereka, harusnya masalah ini ditangani dengan serius, diusut tuntas siapa yang memberangkatkan mereka, ya karena nggak mungkin, nggak bisa ketahuan siapa yang memberangkatkan mereka, ya mereka harus diberikan sanksi, ya harus benar-benar diinterogasi. Kalau tidak, maka kejadian-kejadian yang seperti ini akan terus ada, ya akan terus ada, dan itu akan menyulitkan pemerintah, menyulitkan jamaah haji yang resmi. Tapi ya alhamdulillahnya ya kita melihat pemerintah Arab Saudi ya sudah membuat aturan-aturan yang cukup ketat ya supaya jamaah haji yang resmi itu bisa melaksanakan ibadah haji dengan tenang ya. Dan sekali lagi ya ini harus diviralkan ya supaya pemerintah lebih serius menangani adanya travel-travel yang nakal, adanya jamaah haji yang mereka nekat berangkat ibadah haji dengan visa non haji. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.